Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga selalu sehat. Mohon maaf, Bu Guru baru sempat membuat video karena seharian tadi saya telah mengikuti konferensi kelompok kerja guru di MI Miftahul Inayah, dan karena sinyal kurang mendukung serta kebetulan saja laptopnya baterainya lowbat, jadi belum bisa mengirim video, dan baru sore ini baru bisa mengirimkan video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan dalam penjajahan, IPS tema 7, subtema 1, kelas 5. Oke, langsung saja. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di dunia, di dalam lini kehidupan kita banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ada yang anggap peristiwa yang bersifat pribadi, ada yang bersifat keluarga, atau bahkan peristiwa yang melingkupi masyarakat tertentu, atau bahkan ada juga peristiwa yang dialami oleh suatu bangsa ataupun negara. Peristiwa dapat dibedakan menjadi dua macam nih anak-anak. Pertama, peristiwa yang menyenangkan, yaitu peristiwa yang membuat kita senang, serta yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang membuat kita sedih. Ini adalah contoh peristiwa yang membuat kita senang. Misalkan ketika kita berulang tahun, kita akan merasa senang karena banyak sekali teman-teman kita yang mendoakan doa-doa baik untuk kebahagiaan kita, untuk kesehatan kita, atau bahkan untuk umur panjang kita. Terus yang kedua, misalkan apabila kita mendapatkan suatu penghargaan atau memenangkan suatu lomba, atau mendapatkan juara dari kompetisi yang kita ikuti. Tentu saja itu membuat kita menjadi senang. Contoh peristiwa yang membuat kita sedih, misalkan jatuh dari sepeda dan kaki kita terluka. Atau contoh lain, misalkan yang melibatkan orang banyak ketika di daerah kita terjadi bencana banjir dan juga lain sebagainya. Nah, untuk tema 7 subtema 1 kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan dalam penjajahan, yaitu lebih tepatnya kenapa sih Indonesia itu dijajah, siapa aja yang sudah menjajah Indonesia, berapa lama Indonesia dijajah, dan lain sebagainya yang nantinya kita akan pelajari di video ini. Nah, sebelum itu, Bu Guru akan menayangkan video tentang penjajahan Belanda dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Oke, stay tune. Hai teman-teman, kalian pasti pernah dengar beberapa cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak? Awalnya, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah. Tapi, lama-kelamaan, mereka malah memonopoli dan menjajah bangsa kita. Kalau nggak salah, beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Betul kan, Pipo? Betul, Lula. Dan Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya, Belanda menunjukkan sikap bersahabat, tapi lama-lama Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah, setelah rombongan pertama, Belanda datang lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck, disusul oleh armada pimpinannya yaitu Warwick. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia.
Antara tahun 1596 sampai 1601, ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Wah, banyak banget ya. Iya, people. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia mulai terbuka, para pedagang asing pun saling bersaing. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan para pesaing. Oh, betul tuh. Dan pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan benteng, mencetak uang, dan mengangkat serta memberhentikan pegawai. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya, rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Waktu itu, Pieter Both diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama dan berpusat di Ambon. Setelahnya, Jan Pieter Zoon Koen diangkat menjadi Gubernur Jenderal dan pusat VOC dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Alasan pemindahan kantor VOC karena letak Jayakarta dianggap strategis bagi pelayaran perdagangan. Selain itu, lokasi Jayakarta lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Namun, sejak saat itu sikap VOC semakin kasar dan mereka mulai menjajah bangsa Indonesia. Akibatnya, timbul perlawanan di mana-mana. Meskipun begitu, mereka nggak kehabisan akal loh, people. Tahu nggak, VOC melakukan politik adu domba terhadap berbagai kerajaan Indonesia agar saling bermusuhan. Nah, kalau sudah begitu, Belanda akan berpura-pura membela salah satu dari kerajaan yang berselisih dengan syarat kerajaan tersebut harus tunduk kepada Belanda. Untung saja, saat menjelang abad ke-19, keadaan keuangan VOC memburuk, sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tapi penjajahan masih berlangsung, teman-teman. Oke, itu tadi video sekilas tentang sejarah penjajahan bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ya, sebenarnya masih ada banyak yang meski Bu Guru sampaikan, tapi nanti kita ketemu langsung aja ya pada hari Sabtu pada materi tema, jadi kita bisa belajar lebih banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, jangan malu untuk bertanya, bisa langsung WhatsApp ke Bu Guru atau chat komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.